Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023 Angkatan 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kami akan memaparkan topik 4 ruang kolaborasi pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Fuadatul Karimah. Yang kedua, ada Furqon Najib. Yang ketiga, Gusti Ayu Ramadhani. Yang keempat, Hania Zulfa Prawesti. Yang kelima, Eni Juliati Ningsih. Dan yang keenam, ada Jauharatul Ramadhani Awalina. Contoh kasus pertama, yaitu Pak Budi merupakan guru ekonomi. Hari ini Pak Budi akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Sekolah Pak Budi terletak di daerah daratan tinggi dan peserta didik Pak Budi sebagian besar memiliki orang tua yang bermata pencaharian petani. Bagaimana kegiatan dan tugas yang sebaiknya diberikan oleh Pak Budi untuk peserta didiknya? Dalam mengimplementasikan kegiatan mata pencaharian petani dalam materi kewirausahaan dengan pendekatan culturally responsive teaching, Pak Budi perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya yaitu 1. Pembagian kelas berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Yang kedua yaitu penyediaan bahan ajar dan media yang sesuai. Karena bahan ajar dan media yang berhubungan dengan budaya siswa dapat meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga yaitu memberikan waktu mandiri untuk belajar. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengakses materi secara lebih dalam, sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip CLT yang menekankan inklusivitas dan diferensiasi. Yang keempat, memantau dan membimbing siswa secara individual. Pendekatan ini mencerminkan responsibilitas terhadap keberagaman siswa dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Yang kelima, melakukan asesmen formatif. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang sesuai dan merencanakan instruksi yang lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan siswa yang merupakan prinsip utama dari pendekatan CRT. Contoh kasus 2. Bonar adalah seorang siswa bersuku Batak yang berasal dari Sumatera. Saat memasuki SMP, Bonar dan keluarganya pindah rumah ke daerah Cianjur. Sebagian besar siswa di sekolah sini berasal dari suku Sunda. Bonar merasa kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya. Diskusikanlah cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, guru menggunakan pendekatan budaya multikulturalisme. Kedua, mengembangkan rasa menghargai, bekerja sama, dan toleransi. Jadi, tidak ada saling membedakan satu dengan yang lain antara Bonar dan teman lainnya di kelas. Ketiga, menciptakan pembelajaran adil bagi peserta didik. 4. Konsep multikulturalisme mengenai tradisi dan nilai sosial budaya. 5. Membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Dan yang terakhir, 6. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Contoh kasus tambahan. Judul kasus dari kelompok kami yaitu meningkatkan inklusi budaya melalui pembelajaran CRT di Sekolah Negeri Surabaya. Deskripsi kasus. Di sebuah sekolah negeri di Surabaya, Indonesia, yang memiliki populasi siswa yang beragam budaya. Kepala sekolah, Bapak Tato, ingin meningkatkan inklusi budaya dalam pembelajaran. Dia memutuskan untuk menerapkan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau yang disebut dengan CRT guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif.
Kegiatan realisasi dalam penerapan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Yang pertama, melaksanakan rapat dalam pengimplementasian CRT. Bapak Tato memulai dengan mengadakan pertemuan bersama seluruh staf pengajar untuk membahas pentingnya memahami dan menghormati keberagaman budaya siswa. Yang kedua, memberikan pelatihan dalam pengimplementasian CRT. Pelatihan ini tentang prinsip-prinsip CRT dan memberikan contoh praktik-praktik yang dapat diterapkan di dalam kelas. Yang ketiga, kegiatan penerapan CRT, di mana ada salah satu guru, yaitu Ibu Ririn, tertarik untuk menerapkan pendekatan CRT dalam pembelajarannya. Beliau mengajar kelas 4 yang terdiri dari siswa-siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, yaitu termasuk budaya Jawa, Madura, Bali, dan Tionghoa. Kegiatan pengimplementasian dalam penerapan Culturally Responsive Teaching atau CRT di kelas. Yang pertama, kegiatan profiling identitas peserta didik diagnostik awal. Bu Ririn mulai dengan melakukan penelitian tentang budaya-budaya yang ada di kelasnya. Beliau mempelajari nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan yang melekat pada budaya-budaya tersebut. Yang kedua, kegiatan komunikasi menciptakan kegiatan CRT. Pelaksanaan berdiskusi dan kolaborasi untuk mengkomunikasikan dengan orang tua siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya mereka. Yang ketiga, kegiatan perancangan pembelajaran dengan kegiatan CRT. Kemudian, Ibu Ririn merancang rencana pembelajaran dengan mencakup konten yang relevan dengan budaya-budaya siswa. Misalnya, saat mempelajari bahasa Indonesia, Ibu Ririn menghadirkan cerita-cerita rakyat dari berbagai budaya di Indonesia. Dia juga menggunakan bahan ajar yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari berbagai latar belakang budaya. Kegiatan pengidentifikasian saat kegiatan CRT. Selama pembelajaran, Ibu Ririn memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berbagi pengalaman dari perspektif budaya mereka. Dia mendorong siswa-siswa untuk menyampaikan pendapat mereka, berdiskusi dalam kelompok, dan menghormati keragaman pendapat. Kegiatan pengimplementasian dalam ekstrakurikuler atau kegiatan pameran. Yang pertama, kegiatan pertunjukan seni. Kedua, pameran makanan tradisional. 3, kunjungan ke tempat-tempat budaya penting di Surabaya. Ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk lebih memahami dan menghargai budaya satu sama lain. Kemudian F. Refleksi kegiatan CRT dalam pembelajaran oleh peserta didik. Peningkatan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Siswa-siswi menjadi dapat lebih terlibat dan berani berbagi informasi mengenai budaya mereka. Mereka juga mulai menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT di Sekolah Negeri Surabaya dapat meningkatkan inklusi budaya dalam pembelajaran. Dengan memahami dan menghormati keberagaman siswa, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan memperkuat hubungan antara siswa-siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai contoh kasus dan penerapan CRT dalam pembelajaran. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.